cara desain di Affinity Designer. Dan kemarin diminta dari awal dulu gimana cara download dan install aplikasinya. Jadi sini saya coba jelaskan secara singkat terlebih dahulu. Jadi kan kemarin mungkin udah dikasih linknya. Nanti teman-teman buka aja linknya, nanti bakalan masuk ke sini. Oke. Jadi untuk aplikasinya ini yang saya kasih itu dalam bentuk trial ya. Trialnya itu 90 hari. Dan kalau mau nyari crack-kan mungkin ada yang nanya itu bisa nyari aja sendiri, tapi saya nggak menyarankan. Oke. Nah, jadi nanti kalau udah sampai halaman ini, teman-teman tinggal ngisi aja dulu datanya yang ada di sini. Misalkan aku ngisi nama depan J, nama belakang, dan terus emailnya. Tadi saya udah siapin emailnya ya. Nanti teman-teman bebas pakai email yang teman-teman punya. Baru masukin ke sini. Untuk negaranya Indonesia, terus ini Nawaja. Kita submit. Nah, kalau udah berhasil tuh, teman-teman udah daftar dan nanti bakalan dapet yang namanya produk key ya. Jadi, nanti teman-teman bisa cek emailnya masing-masing. Nanti bakalan nerima email dari Affinity. Nah, nanti isinya kayak gini. Yang penting itu nanti teman-teman ingat nama email sendiri sama produk key yang ini. Soalnya waktu nginstal nanti supaya dapat trialnya bakalan butuh produk key yang ini. Kalau enggak nanti teman-teman cuma dapat waktu 7 hari doang. Kira-kira kayak gitu ya. Ini udah di-record belum? Udah. Oke. Kita langsung masuk ke aplikasinya aja ya. Kalau install ya tinggal diinstal aja kayak aplikasi yang biasanya. Nah, nanti misalkan udah buka kayak gini, nanti teman-teman klik yang with product key. Nanti tinggal isi sesuai emailnya, misalkan kayak saya tadi emailnya yang ini. Tinggal dimasukin sama produk key-nya yang tadi, yang ada di sini nih. Tinggal dimasukin aja ke sini. Ntar di validate terus udah bisa dipakai. Nah, karena ini saya udah duluan kemarin jadinya sisa trialnya tinggal 12 hari. Continue aja. Ini suara saya nggak putus-putus. Lancar. Jadi di sini tampilan awal aplikasinya kayak gini ya. Nah, pertama-tama kita mulai dari bagian atas dulu deh. Seperti biasa kalau yang namanya kita ingin mendesain atau kayak apa ya, kayak ngetik di Microsoft Word itu kita bikin file baru dulu. Nah, untuk bikin file baru kita pakai ini tombol di sini buka file dan kita klik new. Nah, di sini tempat teman-teman ngatur ukuran dari kanvasnya nanti. Kanvas itu nanti tempat teman-teman bakalan desain ya. Di sini ada banyak pilihannya, ada yang A3, 4 dan sebagainya. Atau teman-teman bisa custom sendiri di sini ukurannya. Nah, kalau saya biasanya itu diminta untuk desain Instagram itu ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Nah, di sini kan ada satuannya ya, pixel. Bisa dirubah di sini mau pixel atau mau milimeter atau sentimeter. Tapi kalau saya biasanya pakai pixel aja. Kita coba aja bikin yang ukuran 1x1 dulu. Kita create. Nah, nanti tampilannya bakalan kayak gini. Ini ukuran 1x1. Terus kita mulai dari toolbar dulu. Toolbar tuh yang bagian kiri sini. Teman-teman bisa lihat. Oke. Jadi di sini ada banyak ya. Yang pertama ini ada move tool. Ini fungsinya untuk mindahin objek yang dibuat. Misalkan ada kotak nih. Untuk mindahinnya pakai ini. Terus di sini ada artboard tool. Ini ntar aja
Untuk ini ntar dulu kita ke ini pen tool. Ini salah satu apa ya, tools yang paling sering saya pakai kalau pengen bikin bentuk yang beda, misalkan kayak gambar manusia atau bikin daun-daunan, bisa pakai ini. Cara makainya tinggal diklik aja. Misalkan contohnya pengen bikin daun ya. Oke. Kira-kira kayak gitu. Terus di sini selanjutnya ada pencil tool. Fungsinya ini mirip-mirip kayak pen tool tadi. Cuma di sini untuk pencil tool ini lebih apa ya? Lebih leluasa gitu dipakainya. Kita tinggal klik terus kita drag aja gitu. Ini fungsinya kalau teman-teman pengen bikin bentuk-bentuk yang bebas gitu. Oke. Nanti bisa dicoba sendiri. Terus di sini ada vector brush tool. Jadi di sini fungsinya juga mirip kayak pencil tool. Cuma di sini teman-teman apa ya? Bisa ngatur bentuknya jadi brush. Nanti misalkan kita pindah ke sini, ada brush, teman-teman bisa ubah bentuk garisnya sesuai sama bentuk brushnya. Di sini banyak pilihannya. Sebelumnya mohon maaf ya, aku agak kurang semangat. Lagi kurang fit. Kita lanjut ke fill tool. Nah, fill tool ini fungsinya untuk ngasih warna ke objek. Misalkan objek kotak yang tadi nih, saya pengen ngasih warna merah. Nah, terus pengen ngasih gradasi warna. Caranya itu kita tinggal klik dulu objeknya, terus kita drag. Klik, tahan, terus di drag. Nanti bakalan nanti bakalan ada gradasi warnanya. Terus di sini kita bisa ubah. Mau diubah titik yang ini atau yang ini, itu caranya kita klik dulu titiknya. Setelah itu kita ubah warnanya di bagian sini. Bisa disesuaikan sama selera teman-teman. Selanjutnya di bawahnya ini ada transparency tool. Fungsinya ini untuk mirip sama kayak fill tool, tapi bedanya itu kalau fill tool itu untuk ngasih warna, sedangkan kalau transparansi ini untuk ngebuat supaya objek ini jadi transparan. Caranya itu kita klik, terus kita drag. Nah, yang di bagian sini tuh jadi hilang warnanya, jadi transparan. Oke. Selanjutnya ini ada place image. Ini kalau saya jarang pakai, tapi fungsinya itu untuk naruh foto. Nah, misalkan kita klik dulu toolsnya, nanti bakalan dibawa ke folder. Nanti teman-teman bisa pilih folder apa ya, foto apa yang mau dimasukin. Kita misalkan klik foto gambar yang ini. Nah, baru di drag di sini. Nanti bisa disesuaikan. Tapi kalau saya jarang pakai ya. Terus di bawahnya di sini ada vector crop tool. Ini fungsinya itu untuk nge-crop gambar biasanya. Bisa juga untuk crop objek kayak gini. Coba kita contohin untuk crop gambar apa ya? Ini deh. Nah, misalkan ada gambar ini, kalau mau di crop bisa pakai tools yang tadi, crop tool. Tapi kekurangannya di sini, tools ini cuma bisa crop ini, apa namanya, ukuran persegi doang. Cuma sampai kayak gini, jadi nggak lebih bebas. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen cropnya bentuk lain, misalkan yang bulat, nanti ada caranya. Atau mau crop dalam bentuk yang lain-lain, misalkan kayak gini cropnya, itu ada caranya ntar. Oke.
Lalu di bawahnya ini ada rectangle tool. Ini untuk bikin kotak. Ya, simpel aja fungsinya. Nah, nanti tinggal dikasih warna. Pokoknya kalau mau ngasih warna, teman-teman bisa pindah ke sini. Oke. Nah, di bawahnya terus ada untuk bikin buletan, sama lah caranya. Terus di sini juga ada untuk bikin kotak, tapi yang tumpul. Di sini juga ada bentuk-bentuk lain yang lebih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Misal terus di sini ada yang bisa diatur juga. Aku coba contohin yang bintang. Nah, kita ini bisa ngedit apa namanya bentuknya. Caranya itu kita bisa pakai Node Tools yang ini tadi. Nah, di sini kan ada titik-titik merah nih. Ini tuh tandanya bisa diedit. Bagian ini tinggal kita klik terus kita tarik. Bisa diubah kayak gini. Itu juga berlaku untuk bentuk-bentuk lainnya yang ada di sini. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Oke. Ini masih banyak lagi, nanti tinggal dicoba aja bereksperimen. Terus di sini ada satu tools yang penting juga di sini untuk nambahin teks. Nah, di sini ada dua kan. Fungsinya ini ada perbedaan sedikit. Kalau artistic tools ini misalkan kita nulis apa ya? Novril Iza Razenda. Terus kita coba pakai yang frame text tool. Nah, kalau kita pakai yang artistic text tool, itu bakalan terus memanjang dia. Misalkan kita ketik teks lagi, bakalan terus sampai ujung, kecuali teman-teman nanti enter teksnya buat garis baru. Sedangkan kalau untuk yang frame text tool, itu teman-teman udah buat batasannya dari awal. Misalkan kita buat kotak kayak gini, jadi nanti teks yang ditulis itu cuma bakalan ngisi sejangkauan kotak ini doang. Misalkan kita tulis DDDD, nah nanti bakalan lanjut ke bawah karena udah dibatasin sampai pinggir sini. Nanti adalah fungsinya kalau dipakai untuk ngedesain. Biasanya itu kalau misalkan kita ngedit teks yang panjang-panjang atau mungkin kalau bikin majalah atau bulletin biasanya pakai frame tool. Terus di sini ada color picker tools. Ini fungsinya untuk ngambil warna. Misalkan saya ada gambar ini kucing tadi. Terus pengen ngambil warna oranye nih. Pengen ditaruh di kotak ini. Jadi kita bisa pakai color picker. Nah, kita tinggal klik toolsnya, terus kita klik ke arah warna di gambar yang pengen kita ambil. Nah, otomatis nanti bakalan berubah. Jadi kita klik dulu objeknya, baru klik color picker, baru klik ke warna yang pengen diambil gitu. Terus di sini ada view tools. Ini jarang saya pakai sih. Fungsinya untuk ini gerak apa namanya? Mindahin kanvasnya. Terus di sini ada zoom tools. Ini fungsinya untuk ya zoom in, zoom out. Tapi lebih praktis kalau teman-teman apa namanya? Zoom in, zoom out-nya itu pakai mouse sama keyboard ya. Oh iya, kalau ngedesain mendingan supaya lebih enak itu teman-teman pakai mouse. Kalau misalkan pengen di zoom gambarnya itu caranya kita klik control terus di scroll mouse-nya ke atas. Nah, nanti bakalan ke zoom in. Kalau di scroll ke bawah itu bakalan zoom out. Terus kalau misalkan kita pengen gerakin kanvasnya ke samping kiri atau kanan, kita bisa tekan shift di keyboard sama scroll mouse-nya ke atas atau ke bawah. Ini bakalan ini ya.
Kalau saya dulu belum tahu apa ya caranya kayak gini tuh desainnya nambah banyak waktu. Jadinya ini tujuannya supaya lebih efisien aja. Ntar ini menghalang. Oke, untuk bagian sini kita udah kelar. Ada yang dibingungin nggak sama toolsnya ada di samping sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian bar yang di sini. Nah, di sini tadi udah kelihatan sedikit fungsinya. Biasa kalau warna itu untuk ngasih warna. Misalkan kita contohin dari kotak yang ini. Untuk ngasih warna di dalam kotaknya itu, pertama kita klik yang ini dulu. Nah, di sini kan ada dua ya. Ada yang kayak apa namanya lingkaran yang kosong tengahnya sama yang berisi. Nah, ini yang oranye ini fungsinya untuk ngasih warna bagian dalam kotaknya. Nah, sedangkan kalau yang hitam ini untuk kasih warna dari outline-nya, garis pinggirnya. Jadi tinggal diubah aja. Terus kita ke bawah sini. Ini tuh fungsinya untuk apa ya? Ngatur transparansi dari objeknya ini. Nah, ini kan 100% nih, berarti kelihatan 100%. Kalau misalkan kita turunin, nanti bakalan jadi transparan. Oke. Terus di sini ada fitur yang keren juga. Kalau misalkan kita klik nih, bulatan oranye ini nanti bakalan berubah jadi noise. Nanti fungsinya bakalan berubah. Tadi kan fungsinya ini untuk ngasih transparan ke objeknya kan. Nah, kalau kita ubah kayak gini, itu misalkan kita naikin noise-nya jadi 100%. Nah, jadi objek tadi itu bakalan ini apa namanya? Punya semacam tekstur gitu. Nanti bisa lah dipakai. Nanti insya Allah bakalan saya contohin gimana pakai toolsnya ini tadi semua untuk bikin sebuah poster sederhana ya. Nah, tadi untuk yang bagian color udah, sekarang kita pindah ke struknya, struk bar. Ini tuh untuk ngatur apa namanya? Lebar dari outline garis kotaknya tadi. Nah, di sini kan ada nih. Kita bisa geser aja untuk ngatur ketebalannya. Atau misalkan udah tahu nih mau ketebalannya 10 pt. Nanti teman-teman bisa ketik aja di sini 10. Bisa diubah. Terus di sini ada juga untuk ngatur style dari garisnya. Kalau yang ini untuk apa ya? Untuk ngilangin. Nanti kalau teman-teman misalkan bingung atau lupa fungsi dari toolsnya atau namanya itu cukup arahin ini aja. Arahin apa namanya pointernya ke arah apa namanya ke arah tombolnya aja, nanti bakalan muncul nama dari tombolnya. Oke. Nah, misalkan kita coba yang dash line nih. Ini fungsinya untuk bikin garis putus-putus. Nah, sedangkan di sini juga ada texture line style. Kalau ini untuk ngasih apa namanya? Bentuk garis ini kayak brush gitu. Misalkan aku klik yang brush. Nah, terus untuk ngatur bentuknya kan ini masih kayak biasa nih garisnya. Untuk ngerubah bentuknya jadi yang lebih bagus, tuh kita pindah ke brush. Nah, nanti ada pilihannya. Ini kayak gini. Ya mungkin kalau masih kayak begini belum ini ya, belum bagus ya. Nanti harus tahu juga gimana cara pengaplikasiannya. Karena kalau misalkan kita udah bisa pakai aplikasinya itu belum tentu bisa desain juga. Oke. Untuk yang bawah ini kayaknya belum dulu, nggak terlalu perlu. Ini juga nggak terlalu perlu. Nah, ini ada brush. Tadi udah kan fungsinya. Untuk ngasih bentuk yang beda ke garis. Cara make. Salah satu contoh cara makainya itu misalkan, nah ini ada teks nih.
Aku kasih font yang agak bagus. Nah, misalkan kita bikin garis dulu nih, pakai pen tool tadi. Bikin garis di belakang teks ini. Baru kita kasih bentuk brush tadi. Bisa dipilih aja nanti yang sesuai. Nah, kita posisi. Nah, nanti bisa diposisiin ke bagian belakang. Untuk posisiin apa namanya objek, kan ini posisinya paling apa ya? Lebih atas dari tulisan ini no frill. Nah, untuk ngatur posisinya mau yang mana yang mau di depan, yang mana yang di belakang itu kita bisa lihat di atas ini. Di sini ada 4 pilihan. Move to back, move back one, atau move forward, atau move to front. Nah, nanti fungsinya kalau move to back ini untuk ngatur posisinya supaya ke urutan yang paling belakang. Misalkan coba untuk garis yang merah nih. Nah, nanti ini urutannya paling belakang. Kalau yang ini untuk mundur selangkah, untuk mundur 1 kali yang ada di bawahnya. Kalau ini untuk maju sekali, kalau ini untuk maju ke urutan yang paling depan. Oke. Nah, balik lagi tadi. Nah, fungsinya untuk yang brush tadi, kan udah bikin garis. Misalkan contoh penggunaannya itu kayak gini. Untuk ngasih apa ya? Ngasih estetika. Kalau saya bilangnya ngasih estetika supaya lebih bagus aja rupanya. Oke. Kalau udah kita balik ke sini lagi. Di sini setelah brush ada ini apa bacanya? Tapi kalau ini tuh saya jarang pakai ya. Jadi kayaknya nggak perlu dibahas. Terus kita pindah ke bagian bawah nih. Ada effect, ada stylist, ada text style, stock sama appearance. Di sini yang saya pakai biasanya cuma ini aja, effects aja. Nah, di sini ada beberapa fiturnya. Ada Gaussian blur, outer shadow, inner shadow, dan lainnya. Kita coba aja satu-satu dulu. Untuk nyoba ngaplikasiin efeknya ini kita perlu objek. Bisa pakai gambar yang ini atau bisa pakai objek yang kotak tadi yang udah kita buat. Nah, misalkan pakai ini nih. Saya hilangin dulu garis pinggirnya. Caranya kayak yang saya jelasin tadi. Di sini tuh ada pilihan untuk ngasih warna bagian dalamnya atau ngasih dalam bagian luarnya. Untuk ngilangin apa warnanya itu teman-teman tinggal klik nih ada tombol ada bulutan kecil warna putih nih. Nanti kalau teman-teman klik warnanya bakal hilang. Kalau mau dikasih warna lagi tinggal pilih aja warna yang mau dipakai di sini. Nah, oke. Balik lagi ke bagian effects ya. Misalkan saya mau pakai salah satunya nih ada yang Gaussian blur. Ini fungsinya untuk ngasih blur ke objek atau gambar. Misalkan radiusnya kita naikin nih. Nah, nanti gambarnya bakalan blur kayak gini. Ini tuh fungsinya biasanya buat ngasih bayangan. Misalkan saya buat kotak lagi satu nih di atasnya. Cara buatnya itu tadi kita Ctrl C di copy dulu, baru Ctrl V di paste. Nah, misalkan saya kasih warna hitam nih untuk kotaknya. Habis itu taruh di bagian bawah kotak oranye tadi. Nah, ini kan yang hitam nih posisinya di atas yang oranye nih. Nah, kita tinggal pakai move back one aja. Tadi kan udah saya sebutin nih fungsinya. Ini untuk yang paling belakang, ini untuk mundur selangkah, maju paling depan. Nah, kita cukup mundur sekali aja. Nanti posisinya bakalan ada di belakang sini. Nah, baru kita balik lagi ke effects. Ini kita naikin radiusnya. Nah, nanti bakalan ngasih bayangan. Kayak gini. Nanti tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Oke, terus hapus dulu.
Terus kita pindah ke bagian bawah. Sini ada outer shadow. Nah tadi kan, oh bentar deh. Kita balik ke Gaussian blur aja. Nah tadi kan fungsinya yang pertama untuk ngasih blur kayak gini. Kita coba aplikasiin ke yang gambar ya. Nah di sini bisa teman-teman lihat di sini ada kotak kecil. Ini kalau misalkan kita centang, nah blurnya itu cuma bakalan sebatas dalam kotak ini doang, nggak bakalan keluar dari garis kotaknya. Kalau misalkan kita uncentang, nah nanti bakalan keluar blurnya. Itu fungsinya. Oke, kita turun ke bawah yang bagian outer shadow. Fungsinya ini untuk ngasih bayangan. Jadi sebenarnya nggak perlu ribet kayak tadi, bikin kotak satu lagi, kasih warna hitam, taruh di bagian belakang, baru di blur. Nanti teman-teman bisa cukup pakai yang outer shadow aja untuk ngasih bayangan baik di gambar ataupun di kotak. Misalkan kasih bayangan di kotak ini nih. Pertama kita centang dulu. Nah nanti bisa di ini naikin radiusnya. Makin tinggi makin meluas dia bayangannya di belakang. Oke, terus di sini kita juga bisa ngatur ke apa namanya? Tingkat gelapnya nih. Ini kan gelap, terlalu gelap misalkan ya. Mau diubah agak hilang gitu gelapnya. Nah, di sini bisa diatur opacity-nya supaya lebih kecil, supaya nggak terlalu gelap gitu. Karena kalau terlalu gelap kelihatannya kayak kurang nyata gitu. Oke. Nah, di bawahnya di sini ada lagi offset. Ini fungsinya itu untuk ini ngatur posisi bayangannya. Kalau ini kan pas di tengah-tengah nih. Kalau misalkan kita naikin, nah nanti bakalan agak serong bawah nih. Nah untuk ngatur arahnya itu bisa kita rubah di bagian angle. Ini tinggal digerakin aja mau ke arah mana. Oke. Nah kalau mau ngilangin bayangannya tinggal di ini aja, klik aja centangnya lagi, nanti bakalan hilang. Terus di bawahnya ada inner shadow. Ini fungsinya itu untuk ngasih bayangan di dalamnya. Misalkan saya coba klik nih. Nah, nanti bakalan kayak gini. Contoh pengaplikasiannya itu salah satunya untuk kemarin waktu bikin desain untuk IG Rohis. Oh, contohin satu aja. Nah, di sini. Nah, di bagian sini nih. Ini dikasih bayangan supaya ada kesan apa ya, kayak lebih dalam gitu, kayak bukan cuma sekedar 2 dimensi gitu. Kesannya lebih apa ya? Lebih keren aja. Oke, terus kalau udah nanti bisa dicoba aja lagi ya semuanya. Dites-tes aja, di sini banyak. Ada yang untuk outer glow, inner glow, outline. Oh, satu aja deh lagi. Untuk yang ngasih ini, ngasih cahaya. Ini tuh fungsinya misalkan kita pengen bikin teks yang kayak bersinar gitu kan. Nah, kita buatin latar yang gelap dulu. Terus pakai teks nama tadi. Nah, ini tuh pengen dibikin supaya kayak bercahaya gitu, kita bisa pakai yang outer glow. Caranya sama kayak yang tadi, tinggal naikin radiusnya aja. Nah, nanti bisa kayak gini. Nanti warnanya ini bisa di custom. Klik aja yang color. Nah, bisa diatur sesuai sama yang kita mau.
Oke. Selebihnya sama aja sih cara makainya. Tinggal dicoba aja, nanti bereksperimen sendiri. Terus ini nggak perlu, jarang saya pakai. Di bawah sini ada tools juga nih, ada transform, history, sama navigator. Di sini yang saya pakai biasanya history sama transform ya. Kalau transform ini fungsinya untuk ngatur ukuran dari apa ya, objek, mau kotak ini atau gambar ini, mau ngatur ukurannya kayak berapa gitu. Nah, di sini kan ada wide sama, ini ada lebar sama tingginya. Misalkan pengen ngasih ukuran 1080. Nah, kan berubah kan ukurannya kali 1080. Nah, ukurannya jadi sama kayak kanvas tadi. Kan kanvasnya tadi kan ukurannya 1080 kali 1080. Terus di sini ada fitur history. Ini tuh buat apa ya? Buat undo atau redo. Misalkan ini kita apa ya, kita drag ke awal. Nah, nanti bakalan balik lagi ke yang kosong. Historinya lah. Ya emang history. Gimana cara ngezoomnya dan tadi cara ngezoomnya ya bisa pakai tools yang zoom tool. Tinggal di klik dulu toolsnya, terus klik, terus di drag ke kanan untuk ngezoom in, drag ke kiri untuk zoom out. Atau yang lebih gampang lagi, tinggal pakai ini aja, control, terus di mouse tuh apa namanya untuk scroll tuh, itulah ya, tahu lah pasti. Nanti tinggal di scroll aja ke atas atau ke depan, itu nanti bakalan ke zoom in, kalau ke belakang tuh nanti zoom out. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Gimana cara move object? Oke, kalau kita pengen move object secara bersamaan. Pertama, kita klik dulu tools yang untuk mindahin objek tadi. Kan tadi di awal saya udah bilang, kalau pengen mindahin objek itu kita pakai move tools. Nah, di sini kan saya udah klik move tool tuh. Kita tinggal klik aja objek mana aja yang pengen dipindahin. Nah, kalau kita cuma klik aja kan cuma bisa select satu objek ya. Kalau pengen select lebih dari satu objek itu caranya tekan shift, tahan shift, terus klik objek apa aja yang pengen di select. Misalkan saya mau select objek yang kotak sama gambar sama garis nih. Caranya tahan shift, terus diklik aja. Nah, nanti bakalan kayak gini. Atau bisa juga di ini, di blok, klik terus tarik, terus di blok objek mana aja yang pengen di select. Oke. Nah, terus kalau misalkan pengen copy objek, kan caranya bisa Ctrl C, terus kita Ctrl V untuk di paste. Atau kita juga bisa, caranya itu kita klik objeknya sambil tahan Ctrl. Nanti tinggal ditarik aja. Nanti bakalan ke copy objeknya. Oke. Terus kalau fontnya itu yang udah ada di apps-nya atau bisa tambahin. Oh ya, kalau font itu bisa nambahin bebas. Kalau dari aplikasinya nggak ada sih, nggak ada bawaan. Dia itu ngikut apa ya, font yang ada di laptop. Jadi font apapun yang ada di laptop teman-teman itu nanti bakalan ada juga di sini. Kalau mau Caranya, nambahin gimana, Jit? kalau mau nambahin, oke, contoh ya, misalkan saya punya nih, ini font yang kemarin saya download. Nanti diekstrak dulu. Nah, di sini ada fontnya kan.
kita klik aja, double klik. Tinggal klik install. Karena ini udah keinstall di laptop saya, jadinya saya nggak bakalan klik lagi. Udah, kalau udah diinstal, udah langsung muncul ntar di aplikasinya. Oke. Oke. Terus tadi yang bagian kiri udah, yang bagian kanan udah. Oh, ada di sini juga. Di sini ada layer. Ini tuh lumayan penting. Supaya teman-teman nggak bingung nanti posisi objeknya. Nah, kalau masih sedikit gini kan gampang aja kan, masih kelihatan. Tapi kalau nanti desainnya itu udah ribet, bertumpuk-tumpuk, itu teman-teman harus ngelihat di sini. Ngelihat layer-layernya. Nanti bisa dikasih nama juga. Caranya double klik terus tinggal ketik aja mau kasih nama apa. Ini untuk mempermudah aja nanti milih objeknya. Sama tadi kan saya udah bilang cara nge-crop itu bisa pakai vector crop tool nih, tapi kekurangannya bentuknya cuma bisa kotak kayak gini doang. Nah, kalau kita pengen crop dalam bentuk lain itu caranya, misalkan saya pengen crop dalam bentuk bulat nih. Kita klik dulu terus untuk bikin bulatnya, ellipse tool, lingkaran maksud saya. Nah, caranya untuk nge-crop gambar ini ke dalam sini tuh kita ngelihat ke layarnya nih. Caranya kita drag layar gambar ini ke layar lingkaran tadi. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada tanda panah kecil nih. Itu berarti di dalam sini ada layar lain, yaitu si gambar tadi. Nanti yang ada di dalam sini tuh bisa diedit lagi. Gitu. Atau pengen bentuk yang lain, misalkan kita pakai yang di sini deh. Yang banyak, misalkan nih bentuknya kayak gini. Caranya sama kayak tadi. Tinggal kita ke layer, terus di drag layar gambar tadi ke dalam layar objeknya. Seperti itu. Oke. Nah, di samping layar ini ada aset ya. Kalau ini saya jarang pakai, tapi teman-teman mungkin mau pakai silahkan. Di sini isinya apa ya, icon-icon dasar aja, kayak orang-orangan atau bintang dan sebagainya. Kurang menarik ya. Jadinya saya jarang pakai. Tapi teman-teman mungkin nanti kalau bikin apa gitu mau pakai ya silahkan. Oh ya, di bagian layar ini juga ada, kita bisa lihat di sini opacity sama ini apa namanya, layarnya itu mau yang normal atau yang darken multiply. Ini tuh ada fungsinya masing-masing. Contohnya itu misalkan yang multiply itu saya pakai waktu ngedesain yang poster apa ya, Peaceboat Renjani kemarin. Misalkan nah, misalkan kita pengen ngasih tekstur kayak kertas ini ke apa namanya? Ke desain yang udah dibuat di sini nih. Caranya itu kita taruh dulu kertas ini di layar bagian paling atas. Ini kan udah paling atas ya. Kita tumpuk di bagian paling atas. Baru diatur layarnya itu supaya jadi multiply. Nah, nanti bakalan ada teksturnya. Ini bisa dicoba juga untuk yang lain-lain. Misalkan yang bata nih. Nah, kita atur layarnya jadi multiply. Salah. Nah, nanti bakalan kayak gini. Oke. Kalau opacity ya untuk ngatur transparansinya. Sama kayak
yang opacity tadi nih, yang opacity yang di sini. Terus setelah itu bagian kiri udah selesai, kan udah selesai. Kita ke bagian atas ini. Tadi yang udah saya jelasin sedikit itu 4 tools yang ini ya, yang tombol untuk move to back, back one, forward, sama front. Nah di sini ada lagi nih, ada tombol untuk flip. Misalkan fotonya ini pengen di flip ya, kita tinggal klik aja. Mau arahnya horizontal atau vertikal. Atau pengen dirotasi 90 derajat, bisa pakai ini. Ini fungsinya. Terus di sini ada alignment, nih fungsinya untuk ngatur posisi objeknya. Misalkan saya hapus dulu yang ini. Misalkan objek ini pengen ditaruh pas di tengah-tengah kanvasnya nih. Ini kan masih di pinggir nih. Kalau misalkan kita drag biasa kan belum tentu pas di tengah-tengah. Caranya itu kita klik objeknya, terus klik ini, nanti bakal muncul pilihan. Nih, kalau untuk yang horizontal, yang tengah-tengah bisa pakai yang center. Nah, untuk yang vertikalnya bisa pakai yang middle. Nanti posisinya bakalan di tengah. Ini juga berfungsi ntar kalau misalkan mau naruh ini ya. Misalkan bikin poster tuh, terus ada gambar sama teks gini. Mau diatur supaya pas tengah-tengah gini kan. Caranya itu tinggal di select aja semuanya ini. Caranya bisa pakai tekan shift terus diklik atau bisa diblok semuanya. Nah, baru kita ke yang tadi alignment nih. Atau di sini udah ada nih muncul fungsinya sama. Kita klik yang center. Nah, nanti bakalan kayak gini. Kalau misalkan yang middle nanti bakalan pas di tengah-tengah. Kira-kira begitu. Terus di sini ada 3 pixel view. Kayaknya ini nggak terlalu perlu. Ini biasanya dipakai kalau teman-teman bikin ilustrasi ya. Ini untuk nampilin, kalau misalkan kita klik ini untuk nampilin outline-nya. Misalkan teks ini sama garis ini. Nanti kalau kita atur ke outline view mode, nanti yang kelihatan cuma garisnya aja. Nah, balikin lagi, kalau diklik lagi bakalan balik kayak semula. Oke, ini udah. Nah, misalkan, oh iya, untuk ganti-ganti font nih, tadi saya belum jelasin. Misalkan saya ada tulisan yang tadi, pengen ganti fontnya. Nah, kita klik dulu teksnya. Di sini bakalan muncul bar untuk milih fontnya. Nanti bisa diganti-ganti. Di sini bisa ngatur ininya, stylenya. Mau yang italic, mau yang light, atau mau yang bold, bisa dipilih di sini. Atau kalau mau di bold ya kayak di Microsoft Word, tinggal di Ctrl B aja. Atau Ctrl U untuk ngasih garis bawah. Atau Ctrl I kalau mau miring. Oke. Ini untuk ngatur ukuran fontnya. Terus ini ya tadi untuk bold, italic, sama underline. Nah, untuk ngasih warna fontnya bisa pakai ini. Atau kalau saya lebih gampang tinggal pakai yang ini aja. Apa namanya? Bar untuk warnanya ini. Ini untuk semua. Tinggal digeser-geser aja. Sesuai sama yang dimau. Oh iya, di sini kan ada bulatan kecil nih. Terus ada tombol color picker. Ini fungsinya sama kayak tools yang di awal tadi. Di pojok kiri nih, ada color picker tool. Itu fungsinya sama. Untuk ambil warnanya itu kita klik objek dulu. Baru klik ini, icon color pickernya. Terus kita drag kayak gini ke gambar yang mau diambil warnanya.
Misalkan ke masker nih. Nah, tapi kan ini belum berubah warnanya. Kita lihat di sini lagi. Di sini lingkarannya udah berubah jadi hijau. Kita klik, baru warnanya bakal berubah. Seperti itu. Terus, oh iya, ini lumayan penting. Misalkan saya bikin 2 objek dulu deh. Di sini cara bikin objeknya kayak yang tadi. Mau bikin kotak, mau bikin lingkaran, atau yang lainnya ada di sini. Misalkan saya bikin kotak sama lingkaran. Kasih warna yang beda, biru aja. Nah, di sini ada 5 pilihan nih. Ini fungsinya, yang pertama ini untuk nyatuin 2 objek ini. Misalkan saya select dulu nih kedua objek, baru klik yang add. Ini untuk nyatuin. Nah, nanti objeknya bakal jadi satu. Kalau yang subtract itu fungsinya untuk ini. Nah, untuk motong objek yang ada di bawahnya. Jadi nanti yang bakalan kepotong itu yang di bawah ya. Kalau misalkan mau motong yang yang lingkaran ini, teman-teman perlu ubah dulu posisinya. Cara ngubah posisinya kayak yang saya bilang tadi, kita ke sini, kita bisa pakai yang move back one atau yang move to back. Nah, kalau gini tinggal di-select dua-duanya lagi, baru pakai subtract gitu. Nah, selain itu di sini juga ada intersection. Itu fungsinya untuk ambil irisan. Nah, irisan dari kedua objek. Di sini juga ada XOR. Ini fungsinya untuk apa ya? Nah, untuk ngilangin bagian yang apa namanya? Ini pelajaran di kelas padahal. Maaf ya, saya lupa. Tapi kira-kira caranya begitulah. Kalau divide ini saya jarang pakai. Kalau divide ini fungsinya untuk motong-motong semua bagian ya. Misalkan saya klik semua objeknya, terus klik divide. Nah, ini bakalan pecah jadi beberapa bagian. Gitu. Terus di sini ada 3. Di antara yang 3 ini yang saya pakai biasanya cuma ini aja sih, insert inside the selection. Ini fungsinya itu mirip kayak untuk nge-crop. Misalkan ada gambar kucing nih, pengen saya masukin ke dalam lingkaran ini. Kalau tadi kan caranya bisa lewat layar nih, di drag ke dalam lingkarannya. Nah, bisa juga caranya itu kita taruh di sini dulu, terus kita cut gambarnya, Ctrl X, baru klik objeknya, baru klik yang ini tadi, insert inside the selection, baru di paste di sini, Ctrl V di paste. Nah, nanti bakal masuk ke sini. Kalau kita cek di layar juga bakalan sama kayak tadi. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan ada fungsi untuk ini ya. Misalkan select 2 objek, terus intersection untuk ngambil irisan. Bentar, ini kenapa error? Oke. Sebentar, ini aplikasi saya error. Saya buka kanvas baru aja. Nah, misalkan bikin kotak sama orange. Tadi kan ada fitur untuk ambil irisannya, yaitu intersection.
Nah ini tuh nggak bisa ini. Ini juga bisa kita lakuin pakai fitur yang insert inside the selection tadi. Di sini ada sedikit perbedaan. Misalkan saya contohin untuk dua-duanya aja. Nah, misalkan yang ini tuh pakai yang intersect, terus yang ini pakai fitur ini tadi. Kita cut dulu kotaknya, Ctrl X, baru klik object, baru klik insert inside the selection, baru di paste. Nah, kalau ini kan yang kotak tadi tuh nggak bisa diedit lagi kan, udah hilang gitu. Objeknya ya jadi yang ini. Kalau yang ini lingkarannya masih utuh, kotaknya tadi juga masih utuh. Itu bisa digeser-geser. Oke. Nah terus di sini saya buat kotak dulu. Nah kita misalkan pengen ubah-ubah bentuk kotaknya nih, tapi masalahnya kalau misalkan kita baru buat dari tools rectangle tool ini aja, itu bentuknya masih objek biasa. Masih belum terlalu editable, belum terlalu bisa diedit lah. Cuma bisa ngedit di apa ya? Dipanjangin atau dipendekin datar aja. Enggak kayak misalkan garis ini. Ini kan bisa diedit di lengkung-lengkung ini. Nah, caranya supaya bisa diedit, itu kita bisa klik kanan, klik objeknya dulu, terus klik kanan. Nah, di sini banyak pilihan. Kita ke bagian ini, convert to curves. Kalau misalkan kita klik, nah pinggir-pinggirnya ini bakalan berubah. Saya bandingin aja sama dua kotak. Oh iya, supaya bisa ngedit kayak tadi, supaya lebih apa ya? Kalau misalkan kita pakai move tool itu kita bisa ngedit bentuknya juga, tapi terbatas cuma ini doang. Kalau kita pakai yang node tools, nah itu bisa dilengkung-lengkungin tuh kayak tadi. Nah di sini kan udah ada dua kotak. Ini yang kanan ini objek biasa, kita ganti aja warnanya. Objek biasa, yang kiri ini yang udah diubah jadi itu, yang udah di-convert tadi. Nah, kalau yang kanan ini nggak bisa diedit, cuma bisa kayak tadi aja, kiri kanan, atas bawah. Kalau yang ini tuh bisa dilengkung-lengkungin. Gitu. Itu juga berlaku untuk bentuk-bentuk yang lain ya. Caranya sama aja. Misalkan yang polygon, tinggal klik kanan, terus convert to curves. Nah, nanti bisa diedit. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Atau saya jelasinnya gimana kecepatan? Terus kalau udah lagi ya, udah semua sih untuk tools-tools dasarnya. Dan jangan khawatir kalau misalkan teman-teman nggak langsung ingat semua toolsnya tadi. Nanti buat ngingatnya itu cukup dipraktekin aja. Nanti bakalan ingat dengan sendirinya. Nah, terus oh ya, tadi saya belum jelasin yang ini, Artboard Tools. Ini tuh fungsinya untuk bikin kanvas baru. Kan tadi kalau kita buka file terus new itu untuk bikin dokumen baru kan. Kalau nah di dalam dokumen itu ada kanvas. Kanvas itu yang putih nih, yang kotak nih. Nah, dalam satu dokumen itu kita bisa bikin lebih dari satu kanvas. Itu misalkan teman-teman pengen bikin apa ya? Feeds IG yang beberapa slide. Nah, kita bisa pakai yang Artboard Tools. Terus kita klik dan drag begini. Nanti bakalan kebentuk. Nah, jadi ntar. Oh ya, kita ini dulu. Kita klik di kotak yang ini dulu. Terus di drag. Nah, baru kalau mau buat lagi, caranya sama, kita klik terus drag.
nanti kita punya 2 artboard. Kalau saya sebutnya kanvas saja, biar nggak kepleset lidahnya. Oke, ini teman-teman bisa buat lagi bebas, mau seberapa silakan. Oke. Oh iya, di sini kan ini bentuk kotaknya ini simetris ya, persegi simetris. Kalau misalkan kalau misalkan kita klik rectangle tool, terus kita drag gini biasa aja, itu bentuknya nggak bakalan simetris. Supaya dia simetris, caranya itu klik dulu toolsnya, baru kita tekan Ctrl plus Shift. Ctrl sama Shift, ditahan, baru di drag. Nanti bakalan kebentuk kayak gini. Atau bisa juga Shift sama di drag. Nah, kayak gini. Bedanya Ctrl Shift sama Shift aja itu di titik tumpunya. Kalau misalkan Ctrl Shift, nanti titik tumpunya itu di tengah-tengah waktu kita bikin kotaknya. Kalau pakai Shift itu titik tumpunya di bagian ujung. Ini juga berlaku untuk objek-objek lain ya. Misalkan yang polygon. Kalau saya drag biasa itu ini bentuknya bakalan kayak gini. Kalau saya tekan Ctrl Shift itu bakalan lebih simetris. Oke, apa lagi? Oh ya, tadi saya juga belum jelasin yang corner tools. Ini tuh buat ngatur sudutnya. Arsal nih perlu tahu kalau mau pakai ini ya. Ini tuh fungsinya buat ngatur sudut di bagian pinggir-pinggir ini. Ini kan masih lancip nih. Kalau kita pakai corner tools, itu kita bisa bikin dia jadi tumpul atau balikin jadi lancip juga. Nah, ini ada titik-titiknya nih. Tinggal kita tarik aja. Klik dulu toolsnya. Baru kita klik titik yang mau dirubah. Baru ditarik. Nah, untuk ngatur radiusnya, teman-teman bisa lihat di sini nih. Misalkan mau diubah jadi 45. Nah, gitu. Di sini juga bisa ngatur bentuknya. Kalau ini kan tumpul biasa nih. Misalkan mau dirubah tipenya jadi yang kayak yang agak berbeda. Di sini ada beberapa pilihan. Satu, ronde, concave, terus track sama cutout. Nanti tinggal diklik aja. Kita select dulu titik yang mau dirubah. Ini kita select, baru kita klik tipenya, mau concave ini atau yang lainnya. Oke, pilihannya cuma ada 2, 4, 5. Nah, kalau misalkan pengen ngerubah langsung semuanya nih, kan ngabisin waktu juga, kita narik satu-satu, kan? Kita bisa blok langsung semua titik-titiknya. Balikin dulu ke awal. Nah, kita tinggal blok semua titiknya, baru ditarik. Nah, jadi kayak gini. Oke. Ini juga bisa diaplikasikan untuk bentuk lain, misalkan yang segitiga. Sama juga caranya kayak yang tadi. Tinggal dicoba-coba aja nanti. Oke. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Saya ini aja deh. Contoh ngaplikasiin semua tools tadi dalam membuat ini ya, perannya poster sederhana. Oh, ke sini dulu deh. Kita di sini ada ke pojok kiri atas, di sini ada 3 pilihan. Di sini ada designer persona, di sini ada pixel persona sama export persona. Kalau yang desain persona ini udah saya jelasin ya, semua ini tadi itu designer persona. Terus kalau misalkan saya klik yang pixel persona, itu tampilannya bakalan berubah. Nggak terlalu banyak yang berubah. Yang berubah itu terutama yang di sini aja. Tapi ini agak jarang saya pakai.
ini saya pakai kalau misalkan bikin ilustrasi aja. Misal di sini ada paintbrush. Oh ya, ini tuh fungsinya untuk bikin pixel. Jadi di gambar itu ada dua ya. Ada apa namanya? Ada vektor sama ada pixel. Bedanya apa? Kalau vektor ini, kalau misalkan masih diedit kayak gini, kalau kita zoom itu nggak bakalan pecah gambarnya. Kalau pixel itu bakalan pecah. Saya contohkan, misalkan pakai ini. Nah, kalau gambar kayak gini nih, kalau udah di save jadi PNG atau JPEG, JPG itu udah dalam bentuk pixel ya. Ini kita contohin, kita coba zoom keduanya. Nah, kalau yang gambar kucing ini makin di zoom makin pecah kan. Sedangkan kalau yang kotak ini tuh bentuknya vektor. Itu gak bakalan pecah mau di zoom sampai seberapa apa namanya, seberapa besar pun dia di zoom bakalan tetap, selama dia masih di dalam di dalam aplikasi editingnya. Kalau udah di save ya bakalan sama kayak ini. Kalau di zoom bakalan pecah. Oke. Ini tuh biasanya kalau kita ngedesain banner atau apa gitu yang ukurannya besar-besar itu kalau bisa dalam bentuk vektor ya. Karena itu butuh ukuran yang besar gitu. Kalau misalkan pakai yang pixel itu ntar setelah dicetak setelah dicetak bannernya itu bakalan pecah-pecah. Kecuali gambar yang dipakai itu resolusinya gede gitu. Oke. Nah, tadi di sini kan kita balik lagi ke yang ini, ada desainer persona, ada pixel persona. Kalau desainer persona ini untuk bikin yang vektor tadi, ini. Kalau pixel persona untuk bikin yang pixel. Jadi kalau misalkan saya pakai yang paintbrush tool ya, kita pakai yang warna merah. Nah di sini bisa bikin ini, bisa ngewarnain. Ini tuh apa namanya? Bentuknya itu pixel. Jadi kalau di zoom itu bakalan pecah. Kalau ini kan nggak bakalan pecah. Gitu. Ini tuh biasanya untuk bikin gambar yang apa ya, kayak punya tekstur gitu. Misalkan kotak ini nih, pengen saya kasih tekstur. Saya pakai paintbrush tool, diklik dulu. Baru kita balik ke sini. Nah, kita pilih yang tekstur. Sini banyak pilihannya. Misalkan saya pakai yang ini aja deh. Baru klik dulu objeknya. Setelah itu supaya apa ya? Kan kalau misalkan saya saya pakai brush tool itu langsung bisa. Nah, caranya itu kita klik objeknya dulu, baru kita klik brush tool-nya. Nanti teman-teman bisa pilih warnanya, mau warna apa. Misalkan saya agak oranye gini. Nah, baru dikasih warna di sini. Jadi ini tuh agak bertekstur gitu. Kalau teman-teman pengen lihat hasilnya itu saya pakai contohnya di IG Renjani ya, yang warna ungu-ungu tuh feeds-nya itu saya pakai pakai brush yang ini supaya dia lebih bertekstur gitu. Nah, kalau ini kayaknya nggak perlu terlalu banyak dibahas untuk bagian sini. Kita balik ke atas lagi. Setelah pixel persona ada export persona nih. Ini fungsinya untuk untuk export filenya ini. Kan kalau udah ini biasanya kita mau simpan kan, formatnya itu PNG biasanya. Caranya itu kita lihat di sini, tinggal export slice aja. Kalau kita klik,
Nah, nanti bisa kesimpan di sini. Nah, di sini tuh ada apa ya? Ada kelebihan daripada aplikasi lain. Kalau misalkan kita pengen bikin feed Instagram yang ukurannya misalkan 3x3 nih. Akan saya coba bikin file baru. Kalau 3x3 tuh berapa ya? Kalkulator. Kan satu kotak itu 1080. Kemudian 1080 kali 3. Nah, 3240. Teman-teman panitia tolong ingetin ya kalau waktunya tinggal sedikit atau tinggal seberapa gitu. Di chat aja lewat private mungkin. Nah, misalkan saya pengen bikin ukuran 3x3. Kayak yang saya bilang di awal tadi, untuk ngatur ukuran kanvasnya bisa pilih ini ukuran yang udah disediain atau di custom. Saya biasanya pakai pixel. Nah, di sini diatur 3240 pixel kali 3240 pixel untuk 3x3. Nah, nanti bakalan kayak gini. Nanti misalkan saya contohin ini lagi deh. Nah, kalau di Instagram kan ada jadi beberapa kotak kan ntar ini, jadi 9 kotak. Jadi 9 kotak. Nah, nanti pas mau diekspor jadi PNG itu jadi gampang gitu. Kalau di aplikasi lain, mungkin teman-teman di sini belum pernah pakai aplikasi lain juga ya, atau ada juga yang pernah. Itu kalau misalkan diekspor itu yang ke ekspor langsung semuanya, langsung semua ini, dan teman-teman perlu motong-motong secara manual. Kalau di sini kita ada fitur yang tadi ekspor persona, misalkan kita pindah ke sini. Ntar kotaknya di belakang. Misalkan kita pengen per kotak tadi motongnya. Kalau misalkan belum, kalau di sini kan masih seluruhnya kan kita ekspor, masih seluruh gambar yang tadi. Kalau kita mau potong per kotak-kotak jadi 9 kotak itu bisa pakai yang slice tool. Nah, baru kita bikin kotak yang ukurannya 1080 kali 1080. Kan satu kotak 1080 kan. Nanti untuk ngatur ukurannya bisa ke sini 1080 kali 1080. Nah, baru terus deh dibuat seukuran yang kayak ini sampai full. Misalkan contoh 3 kotak aja dulu. Nah, di sini kan ada slice 1, slice 2, slice 3. Ini nanti kalau diekspor bakalan udah kepotong-potong gitu per kotak 1, 2, 3. Jadi ini lebih menghemat waktu. Oke. Sekarang kayaknya udah cukup untuk dasar-dasarnya. Saya bakalan coba contohin bikin poster. Oke, saya bakalan contohin untuk bikin poster sederhana ya. Di sini saya sebenarnya udah bikin dulu tadi. Nah, nanti jadinya bakalan kayak gini. Ini saya contohin singkat-singkat aja ya, karena mungkin waktunya nggak cukup kalau jelasin satu persatu. Jadi pertama saya nyari ini dulu, nyari referensi. Ini referensinya, nyarinya itu di Pinterest. Mungkin ada yang belum tahu atau udah tahu. Nah, ini nanti dicari aja websitenya Pinterest. Di sini banyak contoh-contohnya.
Nah, di sini kan saya ngambil contoh ya. Oke. Misalkan di sini kan udah saya ambil contoh 3 nih jadi referensi untuk bikin manusianya. Saya coba bikin manusianya dulu dari nol. Oke. Nah, di sini saya bakalan bikin manusia ini pakai apa ya, bentuk-bentuk dasar yang ada di sini aja. Kalau teman-teman pengen bikin yang apa ya, yang beda misalkan kayak mana ya? Misalkan kayak ini nih. Ini tuh lebih ribet lagi prosesnya. Bisa pakai ini pet tools, bikin garisnya satu persatu. Tapi di sini kita juga bisa bikin bentuk yang sederhana dari bentuk-bentuk dasar yang ada di sini. Misalkan saya mau buat orang yang tadi. Nah ini. Cara buatnya itu pertama kita bikin kepalanya dulu. Bikin kotak aja. Nah, terus mau ngasih warna. Kayak yang tadi saya bilang, kita bisa ngasih warna pakai ini langsung, picker tool. Kita arahin ke gambar yang mau diambil warnanya. Baru diklik. Nah, jadi udah berwarna. Baru dibentuk. Nah, di bawah sini kan agak ini ya, apa namanya, tumpul. Kita pakai yang corner tool tadi untuk ngatur radiusnya. Kita select yang bawah. Baru di Oke. Nah, habis itu mau bikin rambutnya nih. Di sini saya pakai ini, kan ada banyak pilihan. Saya pakai salah satunya yang nih, double star tool. Kita bikin kayak gini. Kasih warna hitam. Nah, ini kan masih apa ya? Agak beda ya, ini runcing-runcing. Cara kita ubah supaya lebih apa ya, lebih tumpul kayak gini sama caranya kayak tadi, pakai corner tool. Kita klik toolsnya, baru diselect semuanya, baru ditarik. Nah, jadi kayak gini. Ini kan masih posisinya masih di depan ya. Kita atur pakai fitur yang ini tadi, tombol move to back aja biar paling belakang. Jadi kayak gini. Terus disesuaikan ukurannya. Kepalanya, mukanya kayaknya kegedean, dikecilin aja. Nah, baru di sini kan ada poninya nih. Buatnya itu saya pakai lingkaran aja. Kita tinggal bikin lingkaran di sini. Warnanya itu sama kayak warna rambutnya yang di belakang. Tinggal bikin aja lingkaran banyak-banyak. Nah. Oke. Kalau udah kayak gitu, baru setelah itu kita bikin ininya. Ada telinganya kan. Untuk bikin telinganya itu kita pakai yang ini aja, rounded rectangle, yang kotak tapi agak tumpul pinggirnya. Kita bikin panjang aja. Baru dikasih warna sesuai warna kulitnya. Nah, baru kita taruh posisinya di belakang yang kepalanya nih. Kita pakai move back one aja. Supaya tahu ini udah di belakang atau enggak, bisa lihat di bagian layarnya. Nah, di sini kan ada bagian wajahnya. Ini bagian telinganya ini ada di belakang. Nah, ini warna telinganya masih kayak nyatu ya sama wajahnya, nggak kelihatan kalau ini telinga. Itu caranya kita bikin satu lagi. Kita Ctrl C, baru Ctrl V di paste. Terus kita kasih warna yang beda. Ini kan warnanya agak orange ya. Kita ambil warna ini, terus kita kasih di sini. Baru kita kecilin ukurannya, menyesuaikan. Bisa pakai move tool, terus kita klik pinggirnya. Nah, terus ditarik aja. Nah, ini kan kalau misalkan saya
tarik biasa aja, yang bakalan bergerak tuh cuma bagian samping aja. Tapi kalau saya klik kontrol, baru di drag gini, itu yang bakalan ikut ketarik tuh kiri kanan, bakalan simetris gitu. Saya klik kontrol, terus di drag, ini kayak gini, terus bagian atasnya juga diturunin. Nah, jadi agak mirip lah, sudah. Baru setelah itu bikin matanya. Matanya pakai rounded rectangle aja. Bikin satu mata, warnanya kayak warna rambutnya. Oke, kan di sini matanya ada 2, kita Ctrl C, terus Ctrl V, baru digeser. Nah, waktu ngegeser ini kan, kalau kita sekedar geser biasa itu posisinya belum tentu sejajar kan. Supaya dia sejajar, terus begini, nggak menceng-menceng, itu caranya klik shift, baru digerakin, baru di drag. Nanti bakalan sejajar. Ini kan ada garis kuning nih sedikit nih, itu tandanya dia sejajar gitu. Nah, kalau udah bikinin alisnya, pakai tools yang sama, baru kita copy, caranya sama kayak tadi. Oke. Baru di sini kita bikin kacamatanya. Sini saya pakai lingkaran. Kita buat lingkaran dulu. Nah, terus yang di sini tuh bagian dalamnya itu saya kasih warna putih. Terus kasih outline juga warna putih. Nah, untuk bagian fill yang dalam ini transparansinya itu diubah. Kalau saya nyebutnya opacity ya. Nah, di sini untuk merubahnya kita turunin supaya kayak kaca gitu, jadi bening. Berubah. Nah, jadi kan kelihatan matanya. Terus garisnya ini, outline-nya ini saya tebelin. Cara nebelinnya ke stroke, terus ngatur lebarnya nih. Nah, ini terlalu gede ya kayaknya. Tinggal dikecilin aja. Caranya Ctrl Shift terus di drag. Oke. Nah, ini kan alisnya masih paling depan nih. Kita ngatur posisi kacamata paling depan ya. Caranya sama. Pakai tools yang di sini kita atur supaya posisinya paling depan. Nah, habis itu kita bikin sebelahnya lagi. Oh, bentar. Di sini kan ada kayak apa ya? Pantulan-pantulan gitu kan sedikit. Itu cara buatnya. Kita bikin kotak aja. Kita hilangin outline-nya. Cara hilanginnya di sini kita klik yang ini, terus kita tebelin dikit opacity-nya. Nah, baru kita rotasi sedikit supaya miring. Cara rotasinya itu kita pakai move tool, terus di sini ada sedikit garis nih, ada titik. Nah, kalau misalkan udah berubah kayak gini, diklik terus bisa diputar rotasi. Untuk lebarnya diatur aja sesuai kemauan ya, bagus. Nah, baru kita buatin lagi. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Baru kita select semuanya. Cara select kayak tadi, tekan shift terus klik semuanya. Nah, di sini kita bisa, kan di sini kan ribet ya, kalau kita setiap kali mau mindahin semua ini kita harus select satu-satu. Itu bisa di group, semua objek ini bisa di group. Caranya klik kanan. Nah, terus di sini ada group. Nah, nanti teman-teman nggak perlu select satu persatu. Nanti tinggal diklik aja, udah ke select semuanya. Nah, ini tuh kita copy, Ctrl C, terus Ctrl, baru kita drag ke sini. Oke, jadi kacamata. Sini
Ini buatin garis tengah sedikit. Oke. Nah, saya percepat aja ya, katanya waktunya udah lagi sedikit. Terus di sini bikin hidungnya itu pakai kotak aja. Tarik di sini. Ini warna merah. Saya ngambil warna di sini. Oh ya, kalau teman-teman bingung nentuin warna itu, tinggal ini aja, nyari di yang saya bilang tadi, nyari di Pinterest nih. Misalkan nemu apa ya, gambar yang bagus tuh warnanya. Itu bisa kalian ambil warnanya. Kalian screenshot dulu, masukin ke sini, terus pakai color picker mau ngambil warnanya. Kayak saya nih. Kan pakai warna ini. Oke. Atur posisinya supaya di belakang kacamata. Nah, ini hidungnya agak melengkung ya. Agak tumpul, jadi kita pakai corner tool untuk ngatur radiusnya kayak tadi. Nah, kita buatin satu kotak lagi. Sip. Oke, siap. Baru kita bikin mulutnya. Bikinnya itu kan ini senyumnya lebar ya. Pertama kita bikin lingkaran aja dulu. Pakai ini ellipse tool. Kita buatnya di bawah aja. Baru bikin kotak. Baru kita potong nih. Kan tadi udah saya jelasin tuh. Untuk motong kayak gini tuh kita bisa pakai. Nih ada 4 tools, ada 5 tools yang ada di sini. Saya klik dulu dua-duanya. Ini posisi kotaknya udah di atas ya, di atas yang lingkaran. Baru diklik, baru kita pakai yang subtract. Nah, jadi kayak gini. Baru diatur posisinya di sini. Supaya di tengah-tengah nih, saya select dulu mulutnya sama select wajahnya. Terus kita pakai ini, yang center. Tadi kan udah saya jelasin juga di awal. Nah, posisinya ntar pas di tengah-tengah. Mungkin agak atas sedikit. Oke. Sini tambahin gigi pakai ini aja rounded rectangle. Kasih warna putih. Terus kasih lidahnya nih pakai lingkaran. Terus kita intersect. Caranya kita copy dulu mulutnya, Ctrl C, Ctrl V, baru kita atur posisinya paling atas, pakai move to front. Nah, udah di atas yang putih nih. Baru select yang putih ini lagi, baru klik ini intersection. Nah, baru diubah warnanya jadi merah. Ini dalam mulutnya agak gelap ya, merah gelap, kita atur aja. Nah, jadi kayak gini. Oke. Nah, wajahnya udah jadi nih, kira-kira kayak gini lah. Baru langsung bikin badannya. Pakai kotak aja, bikin lehernya dulu. Kasih warna sama. Saya percepat aja. Bikin badannya pakai kotak juga. Jadi simpel aja, nggak perlu pakai apa ya, nggak perlu pakai pen tool yang ribet-ribet. Tinggal pakai bentuk-bentuk dasar ini aja. Tergantung dari kreativitas teman-teman. Dan kalaupun nggak kreatif, ya cari di internet, lihat contoh, referensi, nanti bisa dijadiin contoh buat bikin. Tapi jangan ini ya, kalau teman-teman pengen ngedesain itu jangan ngejiplak apa ya. Misalkan kayak ini nih, saya ngambil contoh, pengen buat yang kayak ini, itu saya jiplak mentah-mentah tuh gak boleh. Itu melanggar hak cipta nanti. Atau mungkin saya nemu di Pinterest nih gambar ini, terus saya ikutin tuh, bikin kayak ini, jadinya sama tuh, sama persis. Itu gak boleh, kita gak boleh ngejiplak karya orang.
Mending ngambil banyak referensi kayak gini, terus diikutin. Ini mungkin bagian rambutnya saya ikutin yang ini, terus mulutnya, terus untuk teksnya yang ini saya pakai yang ini ngikutinnya. Pokoknya jangan sama persis lah, jangan 100%. Lanjut ke bagian bajunya, kasih warna hijau. Oke, atur di belakang. Nah, bahunya nih apa ya, melengkung. Kita pakai corner tool tadi, drag aja. Untuk semua caranya nih kira-kira sama ya. Saya hilangin aja dulu karena waktunya lagi sedikit. Bentar. Ya. Nah, tadi kira-kira kayak gitu caranya. Sama aja, tinggal dibuat sedikit rupa. Kita jadinya kayak gini. Misalkan saya pisah-pisah dia biar kelihatan. Makin apa ya, makin rumit, makin banyak waktu yang perlu dihabisin. Tapi untuk ngakalin ini, misalkan teman-teman ngedesain nih belum terlalu bisa, biar cepet tuh teman-teman bisa download di internet. Websitenya itu bisa di Freepik atau nyari di website lain, cari yang downloadnya gratisan. Atau kalau mau belajar bisa buat lebih kayak gini. Nah, kita misalkan ilustrasinya udah jadi nih, kita pengen buat teksnya. Caranya kita pakai yang frame text tool tadi. Saya biasanya pakai yang artistik aja. Terus kita tulis di sini, kita klik terus tulis pelatihan desain grafis. Nah, di sini kan ada satu lagi PSD Menjani. Kita klik lagi, baru PSDM Menjani 2021. Nah, kalau font yang kayak gini tuh, font yang estetik kayak gini tuh nggak cocok untuk tulisan yang kapital semua kayak PSD ini. Makanya di sini saya ganti pakai font yang lain. Di sini saya ganti pakai namanya ini. Baru diatur ukurannya. Bisa pakai ini font size. Baru kita select dua-duanya supaya pas tengah-tengah. Pakai ini tadi alignment, pilih yang center. Oke. Supaya lebih tengah-tengah di sini juga kita klik yang kotak di belakang nih. Baru di center. Oke. Nah, di bawahnya ada tulisan juga nih. Kita kalau yang ini saya pakainya yang frame tools. Jadi bikin dulu kotaknya. Nah, nanti teman-teman bisa paste aja langsung teksnya. Tadi saya nemu di internet. Kolak pisang tahu sumedang. Kalau jarak membentang, cintaku takkan pernah hilang. Ya, ini apa namanya? Kalau udah kayak gini, udah hampir sama ya 100% kayak yang tadi. Tinggal kita taruhin tambahan supaya estetik di belakang ini. Caranya itu bikin garis belakang, terus pakai brush di samping sini. Tinggal diatur. Nah, kalau udah kayak gini, diatur ketebalannya. Ini warna putih, ini warna orange.
Sip, kira-kira seperti ini. Ya, cintanya Jidan siapa? Siapa yang nggak tahu ya. Nah, kira-kira kayak gitulah jadinya. Oke, mungkin sampai ini aja dulu untuk sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Pewarnaan, Jit, yang kayak itu. Gimana caranya, Jit? Supaya kayak gini. Hmm. Oke. Ini kan masih apa ya? Masih datar aja gitu kan rupanya. Bisa kita bandingin. Ini tuh lebih terkesan lebih hidup ya. Ini tuh saya kasih bayangan. Setelah jadi kayak gini tuh kita kasih bayangan. Ini kalau teman-teman lihat nih di bawah nih. Nah, ini ada yang oranye nih. Kita bikinin bayangan. Nanti caranya itu pakai yang bulat di sini tadi. Select semuanya. Terus kita copy semuanya. Terus disatuin pakai ini add. Kalau di tools lain mungkin union. Pokoknya disatuin gitu. Nah, baru dikasih warna. Untuk bayangannya warna apa? Di sini saya pakai warna oranye nih. Udah oranye kan? Taruh di posisi belakang. Baru agak diturunin dikit. Itu juga sama untuk kacamatanya nih. Saya udah taruhin di sini. Nah, terus ini misalkan hidungnya nih. Ini kan ini ada gradasinya ke hitam nih. Kita itu pakai ini. Pakai yang fill tool, diatur gradiennya. Kita klik fill tools, terus ditarik ke atas. Nah, jadi sama kan? Kira-kira kayak gitu. Itu berlaku untuk semuanya nih. Misalkan untuk wajahnya nih. Kalau ini kan masih datar aja. Ini udah saya kasih warna gradien. Nah, di sini nih ada yang ini. Nah, saya atur. Itu berlaku untuk semuanya. Bajunya juga sama. Caranya tinggal klik, terus di drag ke bawah. Bisa diubah-ubah warnanya sesuai. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk belajar, cari contoh aja ya di internet. Misalkan kayak ini, gimana rupanya ngasih bayangan dan sebagainya. Di awal-awal emang bingung. Tapi nanti kalau udah sering nyoba, insya Allah bisa. Gimana, Sal? Mantap, Dan. Terus ini juga ya, kalau mau supaya lebih mantap lagi, ini gambarnya masih apa ya? Masih datar. Pengen dibuat lebih wah. Itu caranya kita select semuanya dulu. Nah, udah ke select. Nah, tadi kan saya udah kasih tahu fitur yang ada di sini nih, yang di opacity. Kalau misalkan kita klik yang ini, itu berubah jadi noise. Ini kan awalnya mulus-mulus ya. Kalau misalkan kita naikin, nah jadi kayak ada teksturnya. Jadi lebih, menurut saya lebih bagus aja gitu. Seperti itu. Nah, lebih cakep. Ada yang mau ditanya lagi? Ini udah masuk sesi tanya jawab ya kayaknya. Halo, moderator. Iya, ini sekalian sesi tanya jawab. Oke, ya. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi, 1-2 pertanyaan lagi. Ada part 2-nya nggak, Jit? Insya Allah ya. Semoga ada kesempatan. Direncanain aja ya nanti. Ya. Ini baru dasar-dasar tutorialnya aja. Karena kalau desain itu ada konsepnya juga. Saya juga belum terlalu bisa konsepnya, tapi mungkin saya ada ilmu yang lebih sedikit daripada teman-teman. Nanti bisa dibagi. Mantap, mantap. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang udah pakai aplikasi lain, terus bisa bikin ini. Nah, kalau pakai aplikasi itu gimana caranya gitu?
Arsal lagi Sal. Woi, itu Dan gimana nih yang finalnya itu Dan? Buat kayak ada keresak-keresaknya itu Dan. Pasir-pasir, kayak rupa pasir-pasir. Tadi kamu nggak lihat, kan udah aku jelasin. Ulang Dan, ulang. Oke, Arsal, kebiasaan Arsal ya. nah, ini kan masih mulus nih. Kita select dulu semua. Kita select dulu semuanya. Select. Udah select kan? Nah, tadi kan di awal saya udah kasih tahu di sini ada fitur di bagian opacity nih. Di sini ada switch to noise. Kita klik. Nah, tinggal diatur aja, naikin persennya. Nanti jadinya kayak pasir-pasir gitu, kayak ada teksturnya. Oke. Jadi lebih mantul. Kira-kira seperti itu. Oke, mantap banget nih. Mungkin karena waktu, mungkin bisa kita lanjutkan di part 2 ya Dan ya. Insya Allah. Ya, tenang aja nih, pelatihan desainnya nggak cuman di sini doang, bakal ada lanjutannya kok. Oh ya, untuk teman-teman bisa tolong di ini ya, diisi form presensinya yang ada di kolom chat. Oke, wow, keren banget ya materinya. Mungkin untuk pemaparan materi dan sesi tanya jawab, kita cukupkan dulu. Semoga kita bisa mengaplikasikan itu ya, materi-materi yang tadi ya. Nah, aku mau nanya nih untuk kakak-kakak. Oh, ada satu kakak kita nih, kakak angkatan 60. Ada Kak Rahman. Halo Kak Rahman. Masih di depan laptop nggak nih? Halo Kak. Lagi tidur kayaknya. Waduh, ketiduran nih kayaknya. Oke, kalau gitu tanya Novril deh. Halo Nov. Gimana? Desain itu, basic Kita foto desain aja itu nih seberapa harusnya. penting sih kita punya di... Ya, kenapa? Apa-apa ulang, putus-putus. Nggak, tadi basic desain itu seberapa penting sih di perkuliahan gitu? Ya. Desain ya. Desain itu nggak penting deh bilang Jidan. Ah, iya nggak penting. Penting Jid, kamu Aku aja pertemuan pertama langsung disuruh bikin infografis loh. Stop share screen. menurut saya desain itu Hasilnya Jidan. penting. Makanya ini pelatihan kayak untuk anggota Rinjani pertamanya desain. Terus SDM kita juga memenuhi kan. Maksudnya ada yang bisa. Ini ya desain menurut saya penting banget. Apalagi besok kalau udah kerja kan di BPS kan banyak itu disuruh buat infografis, disuruh buat desain-desain kayak ini apa sih, press release, buku-buku ini kayak buku dalam misalnya Lombok NTB dalam angka itu kan masih biasa. Kalau kita lihat biasa-biasa aja kan cover-covernya. Itu cover-covernya kalau itu yang desain nanti yang bisa desain gitu kan, biar lebih menarik lagi. Makin menarik kan makin makin bagus juga kan untuk kedepannya BPS gitu kan kalau kita kerja nanti. Itu sih. Calon kepala BPS. Iya, Desain betul itu ya. amin. Penting banget ya, penting banget. Penting banget kalau ngedesain. Oke. Wah, nggak kerasa ya, kita udah berjam-jam nih ngobrolnya. Pemaparan materi udah, tanya jawab juga udah. Tapi jangan khawatir nih, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan. Jangan khawatir ya, karena masih ada pelatihan lainnya gitu yang sudah disiapkan oleh PSDM. Dan untuk pelatihan desain ini juga bakal ada part 2-nya ya, jangan khawatir. Jadi jangan sampai ketinggalan di pelatihan-pelatihan berikutnya. Oke, mungkin sebelum saya tutup, kita dokumentasi dulu ya. Untuk operator,
Silakan. Untuk yang lainnya bisa tolong dinyalakan kameranya. On cam, Ayo on cam yuk. on cam. Ya, Itu yang kalau nggak mau ada quiz, kendala quiz. boleh dinyalakan. Itu kalau mau poster yang saya buat tadi ada di chat ya, di download. Nah, betul tuh. Ada That's contohnya nice. tuh dikirim di chat ya. Bisa buat latihan. Dan apa ya, kalau desain itu bukan sekali aja kayak gini ya, itu harus perlu latihan. Kayak kalian belajar matematika juga perlu latihan. Boleh ya, harus dibiasakan. Ya itu, saya nggak belajar desain tuh 1-2 hari Bro. Dari SMA. Mantap. Win, lalu Riza mana nih? Tadi nyala. Tuh Kak Rahman Nadine. tuh. Cam yuk. Mana Kak Rahman? Duh, malu saya Itu kalau dia. ada kalau ada cutting nih. Ayo, On uncam cam yuk. guys. On cam guys. On cam. Ocha, Jadi. Zila. Oh, mungkin lagi pakai jilbab Kenapa, dulu cuy? ya yang cewek. Tunggu. Kamu yang bukain on cam-nya jadi. Nggak boleh gitu. Nggak harus disetujuin juga, nggak bisa langsung. Iya, dibuka. harus disetujui juga. Tiba-tiba. Terkejut. Ayo lagi 2, 4, 6, 9 orang nih belum nih. Kak Rahman. Gunadi, Ocha, Kak Rahman tidur ya? Mana Kak Rahman? Oh, hilang. Kak Rahman, Nia, Zila, Oh, masih. Nita. Ya, Bohong. lagi dandan. Gimana nih? Nunggu semuanya dulu nih. Tadi Zila minta ditunggu nih. Ya. Oh, ini udah muncul. Halo Zila. Ya, mungkin yang Semoga lain ada bisa kendala di-share. kali ya. Nggak bisa uncam, bisa dimulai aja, Cri. Oke, saya hitung ya. Hitungan ketiga, siap-siap ya. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Lagi sekali. Rinjani. Gaya Rinjani. Illuminati. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Mantap. Jangan lupa di save Hijri, nanti kamu lupa Oke. save. Siap. Mantap, makasih, Cri. Oke. Oke, jadi pelatihan desain grafis dengan aplikasi Affinity Designer ini kita cukupkan di sini ya. Semoga kita bisa mendapat manfaat, bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini, dan tentunya ilmu dari pemateri hebat kita malam ini ya. Saya Maaf mengucapkan, ya kalau masih banyak salah. wow, itu udah hebat banget tuh, keren, mantap. Iya. Saya ucapin terima kasih khusus untuk Jidan dan teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk kita belajar bareng di sini. Nah, semoga kita bisa selalu dalam keadaan sehat dan kita bisa segera bertemu berbincang dalam satu lantai dan satu ruang. Nah, karena tadi kita awali dengan doa, sebaiknya kita akhiri dengan doa juga. Oke, menurut keyakinan masing-masing, berdoa saya persilakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kasih Mira. Kasih Terima Dan. kasih. Makasih banyak Jidan semuanya. dan Mantap. teman-teman semua makasih. Nanti